Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abu Khair, mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya. Baik, selanjutnya saya juga akan menyimpulkan dan merefleksikan terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Masuwardi Surjoningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, dan pelopor bagi pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri Sekolah Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya kaum bangsawan maupun orang-orang Belanda. Ini merupakan sebuah cara perjuangan yang beliau pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, yaitu melalui pendidikan. Sekarang giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan mengenai trilogo pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo. Yang pertama itu adalah di depan seorang guru harus memberikan contoh atau suri tauladan yang baik, seperti perkataan dan perbuatan yang baik. Kedua adalah Ingmadyo Mangun Karso. Di tengah seorang guru harus memberikan semangat atau membangkitkan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswanya, bukan hanya memberikan soal-soal saja. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Di belakang, seorang guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang, seperti memberikan arahan yang baik kepada siswanya. Inilah tugas seorang guru, yaitu sebagai fasilitator bagaimana para pendidik dapat menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan potensi peserta didik yang dimilikinya. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat, sehingga mereka dapat tekun dalam belajar dalam mencapai cita-citanya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya tempat anak berada. Sebagai contoh, kita tidak bisa menyamakan pendidikan di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur karena kondisi lingkungan dan sosial budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan dan di akhir abad ke-20. Kemudian mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga tempat utama dan yang paling baik melatih karakter anak atau murid agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Kemudian, hal yang berubah setelah saya mempelajari pada materi topik ini adalah pertama, pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena keduanya sangat penting bagi perkembangan peserta didik. Dengan memperhatikan pendidikan sesuai dengan kodratnya, maka pendidikan anak akan relevan dan memudahkan peserta didik dalam memahami, menyerap, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, seorang pendidik tidak hanya berfokus pada pembelajaran pengetahuan akademik saja, melainkan peserta didik harus diajarkan memiliki sikap atau budi pekerti yang baik agar dapat diterima di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.